Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laba. Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di atas. Yang pertama ada file. File. Ketika diklik file, fitur-fitur baru yang akan muncul. Yang pertama ada new. Fungsi new adalah membuat dokumen atau file baru. Yang kedua ada new with template. Fungsinya untuk membuat file baru berdasarkan template yang sudah tersedia. Yang ketiga ada open. Fungsi open membuat file yang sudah ada. Yang keempat ada open/file. Fitur ini digunakan untuk membuka nama file yang sedang dipilih di dalam editor. Yang kelima ada recent files. Fungsi menampilkan file-file yang baru saja kamu buka. Yang keenam ada save. Fungsi save adalah menyampaikan perubahan pada file yang sedang aktif. Yang ketujuh ada save as. Fungsi menyampaikan file dengan nama atau lokasi baru. Yang kedelapan ada save all. Fungsi menyampaikan semua dokumen yang sedang terbuka dan memiliki perubahan. Dan kesembilan ada help. Fungsi memuat kembali file dari penyampaian atau disk. Yang ke-10 ada files as. Fungsi memuat ulang file dengan pengaturan tertentu, terutama berkaitan dengan encode atau jenis pengodean teks. Yang ke-11 ada property. Fungsi melihat informasi atau properti mengenai dokumen atau file yang sedang aktif. Yang ke-12 ada page stop. Fungsi mengatur halaman sebelum mencetak. Yang ke-13 ada print. Fungsi mencetak file atau dokumen yang sedang dibuka. Yang ke-14 ada close. Fungsi menutup file atau tab yang sedang aktif, bukan seluruh aplikasi Geni. Yang ke-15 ada close out dokumen. Fungsi menutup dokumen lain dan mempertahankan dokumen yang sedang aktif. Yang ke-16 ada close all. Fungsi menutup semua dokumen yang sedang terbuka. Yang ke-17 ada quit. Fungsi keluar dari aplikasi Geni secara keseluruhan. Selanjutnya ada edit. Ketika diklik ada beberapa fitur lagi yang akan muncul. Yang pertama ada undo, membatalkan tindakan terakhir. Yang kedua ada redo, mengembalikan tindakan yang sebelumnya dibatalkan oleh undo. Yang ketiga ada cut, memotong teks yang dipilih sehingga teks tersebut hilang dan bisa ditampilkan di tempat lain. Yang keempat ada copy, menyalin teks yang dipilih tanpa menghapus teks aslinya. Yang kelima ada paste, menampilkan teks yang sudah dicut atau dicopy. Yang keenam ada delete, menghapus teks yang dipilih. Yang ketujuh ada search AI, memilih seluruh teks yang ada di halaman kode. Yang kedelapan ada comments, berisi berbagi perintah tambahan untuk membantu mengedit atau mengelola kode. Yang kesembilan ada format, digunakan untuk mengatur atau merapikan informasi, teks atau kode. Yang ke-10 ada end comment, digunakan untuk menambahkan komentar pada kode. Komentar biasanya digunakan untuk memberikan catatan agar kode lebih mudah dipahami. Yang ke-11 ada insert date, memasukkan tanggal ke dalam dokumen. Yang ke-12 ada instant include, membantu memasukkan perintah include yang diperlukan dalam beberapa bahasa program seperti C atau C++. Yang ke-13 ada instant alternative web page, digunakan untuk memasukkan karakter spasi atau web page dengan cara alternatif. Yang ke-14 ada preferences, membuka pengaturan Geni, misalnya pengaturan editor, tampilan font atau tab dan sebagai pilihan lainnya. Dan ke-15 ada plugin preference, digunakan untuk mengatur plugin yang terpasang di Geni. Berikutnya ada search. Ketika diklik, fitur baru akan muncul lagi. Yang pertama ada find. Find adalah untuk mencari kata atau teks tertentu di dalam kode.
Dan kedua ada find next untuk mencari kemunculan berikutnya dari kata yang sedang dicari. Yang ketiga ada find preference untuk kembali mencari kemunculan sebelumnya. Yang keempat ada find in place untuk mencari kata atau teks di beberapa file sekaligus dalam sebuah plot atau proyek. Yang kelima ada replace untuk mengganti teks tertentu dengan teks lain. Yang keenam ada next message untuk berpindah ke pesan atau error berikutnya pada panel pesan. Pada gambar terlihat abu-abu karena sedang tidak tersedia. Yang ketujuh ada previous message untuk berpindah ke pesan atau error sebelumnya, sama seperti di atas, saat ini tidak aktif. Yang kedelapan ada go to next mark untuk berpindah ke penadaan marker berikutnya pada kode. Yang kesembilan ada go to private mark untuk kembali ke mark sebelumnya. Yang kesepuluh ada go to line untuk langsung menuju baris tertentu. Yang ke-11 ada more, bersifat fitur pencarian tambahan yang tidak ditampilkan langsung pada menu utama. Selanjutnya ada view. Ketika diklik, ada beberapa fitur lagi. Yang pertama ada change font untuk mengubah jenis dan ukuran huruf pada editor. Yang kedua ada change color scheme untuk mengubah kombinasi warna tampilan kode, misalnya warna teks, background, dan spinty. Ketiga, show market margin, menampilkan area penanda di samping nomor baris. Area ini dapat digunakan untuk menandai baris tertentu. Yang keempat, show line number, menampilkan nomor baris di sebelah kiri kode. Kelima, show which page, menampilkan tanda spasi dan tab yang biasanya tidak terlihat. Yang keenam, ada short and edgings, menampilkan tanda pada akhir seperti baris kode. Yang ketujuh ada short indication guides, menampilkan garis panduan identitas sehingga lebih mudah melihat jarak atau susunan kode. Yang kedelapan full screen, membuat Geni tampil layar penuh sehingga area untuk menulis kode menjadi lebih luas. Yang kesembilan ada top all editor widgets untuk menampilkan atau menyembunyikan widget atau pens tambahan pada Geni. Yang ke-10 ada short messaging window, menampilkan jendela pesan di bagian bawah. Biasanya digunakan untuk melihat informasi hasil proses atau proses error. Yang ke-11 ada show toolbar, menampilkan toolbar yaitu kumpulan tombolan cepat seperti new, OpenShip atau dan lainnya. Yang ke-12 ada show sidebar, menampilkan sidebar di samping kiri yang berisi informasi seperti file, dokumen, atau simbol kode. Yang ke-13 ada zoom in untuk memperbesar tampilan tulisan. Yang ke-14 ada zoom out untuk memperkecil tampilan tulisan. Dan ke-15 ada normal size, mengembalikan ukuran tertulis ke ukuran normal atau default. Selanjutnya ada dokumen. Ketika diklik ada beberapa fitur lagi, yaitu yang pertama ada line warping, membuat baris kode yang terlalu panjang otomatis turun ke baris berikutnya agar tetap terlihat di layar. Yang kedua ada line breaking, mengatur pemisahan atau pemutusan baris ketika mengetik teks atau kode. Yang ke-13 ada out identification, membuat Geni mengatur jarak musik identitas secara otomatis ketika membuat barisan kode baru. Yang keempat ada identity, melihat jenis identitas yang digunakan, misalnya menggunakan speed atau tab. Yang kelima ada ident width, mengatur beberapa banyak jarak atau spek yang digunakan untuk satu tingkat identitas. Yang keenam ada read only, membuat dokumen menjadi hanya bisa dibaca sehingga kode tidak dapat diedit. Yang ketujuh ada wait function bomb, mengatur penggunaan Unicode bomb, bit or mark ketika file disampaikan. Yang kedelapan ada save files,
menunjukkan jenis bahasa programan atau file yang digunakan. Yang kesembilan ada set encoding, mengatur format encoding ke karakter pada file misalnya. Yang ke-10 ada set line heading, mengatur format akhir berbaris pada file misalnya format Word atau link. Yang ke-11 ada close, membuat salinan atau duplikat tampilan dokumen yang sedang dibuka. Yang ke-12 ada save link page, menghapus aplikasi yang tidak diperlukan di akhir baris kode. Yang ke-13 ada replace tab with page, mengubah karakter tab menjadi spasi. Yang ke-14 ada replace page with tabs, mengubah sejumlah spasi menjadi tab. Yang ke-15 ada float all, menyembunyikan atau melipat semua bagian kode yang dapat dilipat agar kode lebih ringkas dilihat. Yang ke-16 ada unbold all, membuka kembali semua kode yang sebelumnya dilipat. Yang ke-17 ada remove marks, menghapus semua tanda atau mark yang terdapat pada dokumen. Dan ke-18 ada remove error indicator, menghapus tanda indikator kesalahan atau error yang ditampilkan pada kode. Selanjutnya ada project. Ketika diklik, ada beberapa fitur lagi yang akan muncul. Yang pertama ada new, untuk membuat proyek baru di Genie. Yang kedua ada new from folder, untuk membuat proyek baru berdasarkan folder yang sudah berisi file-file program. Yang ketiga ada open, untuk membuka proyek yang sudah pernah dibuka dan disimpan. Yang keempat ada Reps Project, menampilkan daftar proyek yang baru saja dibuka, sehingga kita bisa membukanya kembali dengan cepat. Yang kelima ada Class, untuk menutup proyek yang sedang aktif. Yang keenam ada Apply Default Identification, untuk menerapkan pengaturan identifikasi standar pada proyek, seperti penggunaan tab atau spasi dan ukuran identifikasi. Dan ketujuh ada Properties, untuk melihat atau pengaturan informasi dan pengaturan proyek. Pada gambar terlihat abu-abu karena belum ada proyek yang aktif. Selanjutnya ada Build. Ketika diklik, fitur-fitur baru akan muncul. Yang pertama ada Make, untuk membangun kompleks program menggunakan perintah. Biasanya digunakan pada proyek yang memiliki configuration build. Yang kedua ada Make Const Target, untuk menjelaskan target atau perintah build tertentu yang dibuat sesuai kebutuhan pengguna. Yang ketiga ada Make Object, untuk membuat file objek dari kode sumber tanpa membangun seluruh program. Yang keempat ada Next Error, untuk berpindah ke error berikutnya yang digunakan saat proses build atau compile. Yang kelima ada Preferred Error, untuk kembali ke error sebelumnya. Yang keenam ada Excited, untuk menjelaskan program yang sudah dibuat atau dikomplikasi. Dan ketujuh Set Build Comments, untuk mengatur perintah build, complex, dan executed yang digunakan Genie. Selanjutnya ada Tools. Ketika diklik, fitur-fitur baru yang akan muncul lagi. Yang pertama ada Reload Configuration, untuk membuat ulang pengaturan Genie setelah terjadi perubahan pada konfigurasi. Yang kedua ada Configuration Files, untuk membuat atau mengakses file-file configuration Genie, yaitu file yang menyiapkan berbagai pengaturan aplikasi. Yang ketiga ada Color Caution, untuk memilih warna dengan mudah, terutama ketika membuat kode atau nilai warna tertentu. Yang keempat ada Word Codes, untuk menghitung jumlah kata dalam dokumen yang sedang dibuka. Yang kelima ada Load Text File, untuk membuat file tegas yang mengenali nama fungsi, variabel, kelas atau simbol dan kode. Keenam ada Plugin Manager, untuk mengelola plugin Genie, seperti memasang, mengaktifkan, atau notifikasi fitur tambahan. Dan yang terakhir, ketika diklik, fitur-fitur baru akan muncul lagi. Yang pertama ada Help, membuka dokumentasi atau bantuan Genie untuk mempelajari cara menggunakan aplikasi dan fitur-fiturnya. Yang kedua ada Keyboard Shortcuts, menampilkan daftar short keyboard, sehingga kita bisa menjelaskan perintah dengan tombol keyboard tanpa harus membuka menu. Yang ketiga ada Book Messenger,
menampilkan pesan debug yang berguna untuk mengetahui informasi teks atau masalah yang terjadi pada Geni. Yang keempat ada web stats, membuka situs web resmi Geni, tempat mendapatkan informasi dan perkembangan tentang Geni. Yang kelima ada wiki, membuka wiki Geni yang berisi dokumentasi, panduan, dan informasi tambahan dari komunitas atau pengembang. Yang keenam ada report at bug, digunakan untuk melaporkan bug atau kesalahan yang ditemukan pada Geni kepada pengembang. Yang ketujuh ada don'ts, digunakan jika penggunaan ingin memberikan donasi untuk mendukung pengembangan Geni. Dan kedelapan ada about, menampilkan informasi tentang aplikasi Geni seperti versi aplikasi dan informasi pengembang. Sekian penjelasan dari saya tentang fitur-fitur dari Geni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.